Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ringkas sedikit apa yang sudah kita sampaikan, bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau syaa rabbuk la amana man fil ardi jami'an. Kalau saja Allah kehendaki, maka akan beriman seluruh yang di muka bumi ini. Jami'an. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau wahai Rasul akan memaksa manusia agar mereka semua menjadi beriman? Tidak bisa. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Yang namanya iman dengan keyakinan. Kalau dipaksa, ya terpaksa, bukan keyakinan. Barakallahu fiikum. Itu yang pertama, bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain Allah berfirman, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, kami berikan pada setiap jiwa hidayahnya. Kalau kami kehendaki, kata Allah, kami beri hidayah pada semua orang. Walakin haqqal qawlu minni. Tapi sudah kepastian dariku, kata Allah. La amla anna jahannam. Kami akan penuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Dari jenis jin dan manusia seluruhnya. Ini mengerikan sekali. Allah mengenalkan dirinya bahwa dialah yang menentukan hidayah. Kalau Allah mau, bisa semua manusia diberi hidayah. Tapi tidak. Allah memberikan hidayah pada sebagian, dan Allah menakdirkan kesesatan pada sebagian yang lain. Dan neraka, Allah katakan la amla'anna jahannam. Kami akan penuhi neraka jahannam. Demikian pula barakallahu fiikum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau mereka berpaling, tidak mau menerima dakwah ini, ingat bahwa kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan. Silahkan yang mau nerima, silahkan menolak. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Ikhwan fillah a'azzakumullah, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Seperti Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, meminta kepadamu afaf, kecukupan, ghina,
dan meminta agar bisa menjaga diri. Rawahu Muslim. Juga ucapan Nabi SAW pada seseorang, Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, kokohkanlah dia. Ya Allah, berikanlah kepadanya hidayah. Jadikan dia membimbing dan terbimbing. Doa hidayah. Atau seperti suku Daus yang menentang Allah dan Rasulnya. Para sahabat datang, ya Rasulullah, Daus asatillah wa rasulah. Daus menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan kejelekan atas mereka. Nabi mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat berkata, hancur Daus, binasa Daus. Ternyata beliau mendoakan kebaikan. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah pada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Ikhwan fillah, doa-doa hidayah sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya doa adalah poin pertama cara agar kita bisa istiqamah. Tanpa bantuan dari Allah, kalla wallah, tidak akan mungkin. Yang kedua, belajar untuk diam. Sebelum punya ilmu, sebelum tahu. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan engkau berbicara apa yang kamu tidak punya ilmu. Jangan gegabah, jangan lancang mulutmu berbicara apa yang kamu gak punya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajar diam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum pernah ditanya oleh Nabi, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Padahal mereka tahu hari itu hari Arafah. Mengapa? Khawatir Nabi menggantinya dengan nama lain. Ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Para sahabat tahu itu bulan Dzulhijjah. Tapi para sahabat sopannya, tawadhu'nya kepada Nabi, karena beliau berhak untuk mengganti nama bulan itu dengan apapun, terserah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tidak lancang. Wallahu a'lam. Ayu baladin hadza, negeri apa ini? Sama, para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baru Nabi menyatakan, bukankah hari ini hari yang haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan yang haram? Bukankah negeri ini negeri yang haram, negeri yang suci? Fa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Bukankah darah kalian haram seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini? Yang ketiga, thariqatul istiqamah atau jalan istiqamah adalah talabul ilmi. Setelah belajar diam. Bahkan bukan hanya para sahabat, Rasulullah SAW ketika ditanya dan belum turun ayat, Nabi menyatakan, nanti akan aku beritahu. Nanti aku akan beritahu. Artinya apa? Tidak dijawab. Datang orang-orang Yahudi dari Madinah, ditanya oleh musyrikin Quraisy, di sini ada yang ngaku Nabi, bagaimana pendapat kalian? Kata Yahudi, tanya 3 pertanyaan. Kalau dijawab berarti dia Nabi. Kalau enggak dijawab berarti dia bukan Nabi. Tanyakan tentang Ashabul Kahfi, tanyakan tentang Dzulqarnain, tanyakan tentang ruh. Nabi tidak menjawab.
Sampai sekian belas hari, dalam riwayat 15 hari. Tidak lancang, seenaknya menjawab. Tidak, tunggu wahyu yang turun. Mereka sudah tertawa. Mana katanya Rasul, kok gak bisa jawab? Tidak karena manusia, tidak karena gengsi. Kalau memang belum diberitahu, ya tidak tahu. Sampai turun surat Al-Kahfi. Dijawab tentang kisah Ashabul Kahfi, dijawab tentang Dzulqarnain. Taib, satu tidak dijawab. Mereka bertanya lagi, mana kok yang satu gak dijawab? Tentang ruh. Allah menurunkannya dalam ayat lain, dalam surat lain. Dan jawabannya suruh jawab, jangan dijawab. Jawabannya suruh bilang tidak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan ruh urusan Allah. Enggak dijawab. Ikhwan fillah azakumullah. Ilmu yang pertama adalah sadari bahwa kamu belum tahu. Sehingga katakan la adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau memang belum tahu. Imam Malik rahimahullah wa huwa imam. Bukan orang sembarangan, imam. Di depan khalifah lagi. Ditanya satu masalah. Jawabnya, la adri. Aku tidak tahu. Ya memang tidak tahu. Yang bertanya agak kecewa. Ya imam, ini masalah sepele. Masalah kecil. Masa gak tahu? Marah Imam Malik. Tidak ada dalam masalah agama yang kecil. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Gak ada masalah sepele. Semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah. Jangan lancang berbicara. Itu yang kedua. Yang ketiga, barakallahu fikum talabul ilm. Belajarlah. Yani ngaji. Apa yang dipelajari? Semua ajaran Rasulullah SAW yang disebut dengan as-sunnah. As-sunnah itu ajaran Nabi. Sehingga dengan kata sunnah tercakup di dalamnya seluruhnya. Jangan dikata sunnah itu cuma hadis. Al-Quran termasuk di dalamnya, tafsir termasuk di dalamnya, fiqh termasuk di dalamnya, riwayat termasuk di dalamnya. Apalagi? Semua agama ini seutuhnya, semua sunnah Nabi. Karena makna sunnah Nabi adalah ajaran Nabi. Dan itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Wa in tuti'uhu tahtaju. Yang sedang kita bicarakan hidayah. Bimbingan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtaju. Kalau kalian turuti Nabi, kalau kalian taati Nabi, kalian dapat hidayah. Maknanya, kalau engkau mengikuti sunnah dapat hidayah, berarti pelajari sunnah Nabi seluruhnya, ikuti. Ini jalan istiqamah. Tariqah al-istiqamah. Barakallahu fikum. Ayat yang kedua, ayat ancaman. Siapa yang tidak mau ngikut Nabi, mesti sesat. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka berhati-hati yang tidak mau mengikuti Nabi, yang menyelisihi sunnah Nabi, akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Apa fitnah? Kekufuran, kesesatan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hati mereka yang menyelisihi Nabi. Akan ditimpa fitnah, akan tersesat, akan menyimpang. Ini juga ancaman dari Allah kalau tidak mau mengikuti ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Au yusibahum adzabun alim. Yang mirip dengan itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Hati-hati kata Allah, siapa yang menyelisihi jalan Nabi, yushaqiq maknanya menyelisihi jalan Nabi. Nabi fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Nabi di satu sisi, dia di sisi lain. Nabi di satu jalan, dia di sisi jalan lain. Maka kata Allah, man yushaqiqir rasul,
Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk dan tidak mau mengikuti orang-orang beriman itu, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti mengikuti sunnah dapat hidayah. Tidak mengikuti sunnah disebutkan tadi ancamannya. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia. Atau ayat lainnya, tusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Fitnah kufur, fitnah kesesatan. Maka pelajarilah sunnah-sunnah Nabi dari A sampai Z. Jangan pilih-pilih dan jangan sebagian-sebagian. Dan diurutkan dengan urutan skala prioritas yang paling penting, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang penting. Enggak ada yang tidak penting. Tapi yang paling penting dulu, tauhid. Yang kalau seseorang selamat dari kesyirikan, selamat dia nanti yaumul qiyamah. Karena diancam kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Itu dulu pelajari. Agar selamat dulu dari kesyirikan. Kemudian konsekuensi dari tauhid, pelajari. Kalau saya sudah mengesahkan Allah, harus beribadah pada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain, bagaimana beribadahnya? Pelajari yang wajib-wajibnya. Apa yang wajib dikerjakan, wajib dipelajari. Ini hukum belajar. Apa yang wajib dikerjakan, wajib dipelajari. Kalau wajib sholat, ya harus tahu bagaimana cara sholat. Wajib puasa, wajib tahu bagaimana cara puasa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, termasuk yang penting di atas akidah, prinsip-prinsip sunnah, usul as-sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Yang keempat, doa yang pertama. Yang kedua, belajar diam. Yang ketiga, pelajari sunnah. Ini ajaran Nabi. Yang berikutnya, barakallahu fiikum, jangan meninggalkan ulama. Berjalanlah bersama ulama. Penting. Karena di antara tariqatut ta'allum, cara belajar adalah mengambil dari yang lebih alim. Yang namanya thalabul ilmi, belajar dari yang lebih alim. Tidak bisa kamu sendiri di rumahnya cari wangsit, tidak bisa. Otodidak begitu. Harus ada pembimbing. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyakanlah kepada ahli dzikr, para ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu, fa'lam annahu la ilaha illallah, pelajarilah bahwasanya enggak ada ilah kecuali Allah. Dari siapa pelajari? Dari Allah dan Rasulnya melalui para ulama. Dari Quran dan Sunnah melalui para ulama, sehingga tidak salah, tidak salah paham, tidak salah tafsir. Barakallahu fiikum. Ini perkara yang penting yang keempat dari jalan-jalan istiqomah. Yang kelima, kalau ulama sudah menyampaikan ilmunya dengan hujjah, dengan dalil, dengan ayat dan hadis, dengan tafsirnya dan syarahnya dari salafus saleh, terima. Jangan enggan untuk menerima. Karena ada orang yang nanya semangat, begitu dijawab, aduh, kok berat ya? Terus hatinya enggan, hati-hati. Harus terima hujjah, harus terima dalil. Kalau engkau pernah berkata selain itu, katakan saya dulu salah, ini yang benar.
Kalau sudah ada hujahnya, sudah ada dalilnya. Ini disebut istijabah. Setelah berjalan bersama ulama, yang berikutnya istijabah. Istijabah barakallahu fikum adalah nerima apa keputusan dari Allah dalam Al-Quran, apa keputusan Nabi dalam sunnah-sunnah, dan apa yang disebutkan oleh para a'immah dengan ijma'. Terima. Jangan ditolak dengan hawa nafsu, jangan ditolak dengan akal. Jangan ditolak dengan apa? Dengan taklid. Tapi dari dulu begini kok. Itu taklid namanya. Tapi dari dulu-dulunya orang-orang tua kita juga begitu. Kenapa kok tiba-tiba berubah? Ini dalil. Ini qala Allah. Ini qala Rasul. Dan ini ucapan para a'immah. Para ulama. Qul sami'na wa ata'na. Katakan kami dengar, kami taat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti untuk istijabah. Menyambut ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah perintahkan dalam surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan dari Allah dan Rasulnya. Istijabah, menerima, menyambut dengan sukarela. Karena Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Lima yuhyikum, hidup yang hakiki. Kehidupan hati. Orang yang hatinya hidup, dia benar-benar hidup secara hakiki. Sedangkan orang yang hatinya mati, walaupun dia berjalan di muka bumi, dia disebut mayyit. Allah menyebutkan musyrikin Quraisy ketika Rasulullah SAW dalam keadaan jengkel dengan mereka, hatinya sakit karena disampaikan din, disampaikan hujjah, nggak mau diterima. Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ya Nabi, engkau enggak akan bisa memperdengarkan orang-orang mati itu, enggak bisa. Amwatun ghairu ahya. Mereka itu orang-orang mati, mereka enggak hidup, padahal bisa jalan. Mengapa? Karena hatinya summun bukmun umyun. Buta, tuli, bisu, enggak bisa dengar kebenaran, enggak bisa melihat kebenaran. Maka mereka kata Allah, fahum la yarji'un, enggak akan bisa kembali. Sudah, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan istijabah. Catatannya, yang namanya istijabah tidak menolak dengan asabiyah. Ta'assub, tapi guru saya, tapi fulan, tapi alan, ta'assub dengan sesuatu. Atau ta'assub dengan golongan. Kalau sudah ada qala Allah, qala Rasul, sudah ada hujjah, dalil, terima. Jangan menolak dengan taklid. Yang namanya istijabah, jangan menolak hujjah dengan membebek pada fulan wa allan. Kalau sudah ada dalil, sudah ada hujjah, jangan menolak dengan hawa. Kalau sudah ada dalil, sudah ada hujjah, jangan menolak dengan kesombongan. Kalau sudah ada hujjah, ada dalil, jangan menolak dengan kedengkian. Tapi yang ngomongnya si fulan, dia benci sama fulan. Loh, dia membawa dalil, membawa qala Allah, qala Rasul, membawa syarah dari ulama. Ya sudah, kamu cek benar. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ada dalam ucapan para a'immah, terima. Jangan menolak dengan hasad dan lain-lainnya. Ini barakallahu fiikum yang berikutnya dari jalan istiqamah. Yang berikutnya, setelah kau terima kebenaran tadi dengan ilman nafi'an, dengan ilmu yang bermanfaat tadi, fasda' bil haq. Tegaskan kebenaran. Tegaskan apa yang sudah kamu dapat. Kamu dapat, kamu kerjakan, kamu tegaskan kepada kaum muslimin, ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Gak usah malu-malu, gak usah gengsi, gak usah khawatir, gak usah takut. Mengapa? Karena banyak orang yang tahu kebenaran, tetapi karena khawatir, karena takut, karena disembunyikan. Nanti
nanti, sampai kemudian terlupakan. Kemudian mulai belok sedikit demi sedikit. Berarti barakallahu fikum dia nasallahu salamal afiyah sampai menyimpang karena apa? Awalnya karena tidak mau menyampaikan kebenaran. Kalau itu hak, sampaikan. Terutama perkara yang memang harus disampaikan dari perkara-perkara prinsip akidah, prinsip-prinsip sunnah. Apa kata Allah tentang ini? Fasda' bima tu'mar wa'arid anil jahili. Disuruh untuk tegaskan kebenaran, berpalinglah dari musyrikin, berpalinglah dari jahilin. Ikhwan fillah a'azakumullah, kekhawatiran tadi, ketakutan tadi, atau tawaqqu'at itu nanti membayangkan yang enggak. Bagaimana kita hadapi? Dengan dua hal, tawakal dan sabar. Berarti tariqul istiqamah yang berikutnya adalah as-sabru, sabar, wat tawakkul, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya tawakal akan menyimpang. Kalau enggak punya kesabaran akan menyimpang. Mengapa sekian banyak orang menyimpang dari kebenaran? Bukan karena tidak tahu. Kebanyakan mereka bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau. Kenapa tidak mau? Resiko. Dia tidak mau resikonya. Kalau saya terima kebenaran ini, saya akan begini. Aduh, saya enggak kuat. Tidak sabar. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka yang namanya as-sabru adalah al-istiqamah. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sabar adalah engkau tetap di atas kebenaran, tetap di atas dalil, tetap di atas jalan yang lurus walaupun badai menerjang. Walaupun engkau korban hartamu, korban hatimu, korban perasaan. Dicerca, dicemooh, dituduh, apalagi? Ini yang sering terjadi. Kamu berpegang dengan kebenaran, dikira kamu begini, dikira kamu begitu, kemudian dituduh dengan sekian tuduhan. Biarkan. Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan, tinggalkan dengan baik. Hajran jamila. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau diajak bicara oleh orang jahil yang suka ganggu, qalu salama. Di antara makna qalu salama adalah meninggalkan salama. Tinggalkan. Kalau itu di WA Ustaz, jangan dibaca. Kalau itu di Ustaz, di SMS, di Telegram, dia pencet tombol hapus. Nanti kalau ngirim lagi, dia sering ngirim Ustaz. Apa? Iya, blokir. Loh Ustaz Muhammad mengajarkan blokir? Iya. Itu termasuk hajran jamila, meninggalkan dengan baik. Daripada sakit hati terus. Barakallahu fiikum. Apa yang bisa kita sampaikan dari kebenaran, sampaikan. Mereka mau menerima, mereka tidak mau menerima, keurusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah a'azakumullah, fasda' bil haq. Kemudian yang berikutnya apa? Sabar. Orang yang menegakkan kebenaran pasti akan mendapatkan ujian, itu pasti. Karena Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semua orang dalam keadaan merugi. Allah bersumpah dengan al-'asr. Dan Allah boleh bebas bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Bahwa manusia pasti akan merugi. Kecuali yang beriman dan beramal saleh. Yang saling menasehati dengan kebenaran. Ada risiko enggak? Kalau menasehati dengan kebenaran. Ada. Termasuk fasda' bima tu'mar di sini. Wa tawasau bil haqqi. Saling menasehati dengan kebenaran. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil. Ini sunnah, yang itu bid'ah. Yang ahli bid'ah marah. Yang tadi dibilang batil,
Kadang-kadang memberikan segala macam ucapan-ucapan jelek pada kita. Itu risiko. Saya hanya menyampaikan dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul, dan ini ucapan ulama. Ilmiah. Bukan hanya sumpah serapah, ilmiah dengan dalil-dalil. Kalau ada risiko, watawasau bis sabr. Akhir ayatnya, dan saling menasehati untuk sabar. Ya sabar, pasti ada risiko. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak. Pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah ayat berikutnya, sungguh-sungguh sudah aku berikan ujian fitnah pada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah pasti tahu siapa yang shadaku dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Akan terlihat setelah ujian. Kalau sebelum ujian sama semua, kami beriman, kami ahlu sunnah, kami salafi. Masya Allah, semuanya sama pengakuannya. Kapan terbedakan? Setelah diuji dengan ujian demi ujian. Ujian yang ringan sesungguhnya adalah kritikan. Kamu salah, tidak begini, harusnya begitu. Siap? Ada yang lulus, ada yang enggak. Ada yang iya, jazakallah khair, Allah barik fiik. Alhamdulillah saya diingatkan. Ada yang marah. Oh kamu, anak kemarin mau ngeritik saya enggak pernah salah sejak dulu. Wah, maksum. Ya. Ini barakallahu fiikum ujian. Dan masih ada lagi ujian lain. Yang itu barakallahu fiikum berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan kadar keimanan. Inna 'idhamal jaza bi'idhamil bala. Sesuainya atau sesungguhnya pahala yang Allah berikan sesuai dengan beban yang beratnya. Seberapa? Semakin berat semakin besar pahalanya. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Dan itu berkait dengan iman. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Inna asyadda bala'an al-anbiya. Thummal amthal, thummal amthal. Sesungguhnya yang paling dahsyat ujiannya para nabi. Kemudian yang semiripnya, kemudian yang semiripnya. Ya ahlus sunnah. Wahai ahlus sunnah, bukankah kita kalian semua ingin mencocoki Rasulullah SAW? Semakin mirip dengan Nabi, ujiannya semakin berat. Karena yang paling berat ujiannya para Nabi, kemudian yang semiripnya, kemudian yang semiripnya. Berarti harus siap-siap menghadapi ujian tadi dengan kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, manzilatus sabr fil iman kamanzilatir ra'si fil jasad. Perbandingan sabar pada keimanan seperti perbandingan kepala pada jasad. Kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala pada jasad. Kemudian beliau mengeraskan suaranya, ala sautahu, sambil berkata, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah, enggak ada iman pada mereka-mereka yang tidak punya kesabaran. Ini mengerikan sekali. Kalau satu tubuh kepalanya dipotong, jadi apa? Bangkai. Onggokan daging yang tidak hidup, enggak ada nilainya. Jasad dengan kepala yang sempurna, itu lengkap, utuh sebagai manusia. Tapi kalau enggak ada kepalanya, iman juga demikian. Kalau enggak ada sabar, berarti enggak ada kepalanya. Ala la imana liman la sabaralahu. Ketahuilah, enggak ada iman bagi mereka-mereka yang tidak punya kesabaran. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berjalan bersama para ulama, meminta bimbingan ulama, menerima nasihat para ulama,
Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Jika datang pada mereka perkara, apakah perkara berita keamanan atau berita ketakutan, berarti ini isu, ya. Adza'u bih, mereka langsung sebarkan. Walau rudduhu ila rasul, kalau saja mau dikembalikan kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum, atau kepada pemegang urusan. Pemegang urusan dunia, penguasa. Pemegang urusan agama, ulama. Ulil amr. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya kalau dikembalikan para ulama akan paham dan bisa beristinbat hukum. Bisa menyimpulkan, oh ini begini, jangan diberitakan, oh ini begini, sampaikan. Minta bimbingan mereka, karena mereka yang tahu bagaimana beristinbat. Walaula fadlullah, kalau bukan karena fadilah dari Allah alaikum dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Kalau kalian tidak dirahmati oleh Allah, kalau tidak diberi fadilah oleh Allah, kalian akan ikut syaitan. Maknanya barakallahu fikum, hendaklah kalian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri minhum, dan kepada orang yang berkompeten. Apakah dalam urusan dunia, yaitu para penguasa, atau urusan agama, yaitu para ulama. Minta bimbingan mereka, selamat. Kalau enggak, akan terbawa hawa nafsu, terbawa oleh syaitan. Tiba-tiba dia menumpahkan darah manusia. Tiba-tiba dia melakukan chaos, melakukan kekacauan-kekacauan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi istiqamah dan kekokohan. Diberi kesabaran dalam menghadapi ujian demi ujian. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Allah janji. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barakallahu fikum. Berjalanlah di jalan Allah dan Rasulnya. Pelajari, amalkan, kerjakan, kemudian tawakal Allah. Kemudian sampaikan, kemudian tawakal Allah. Dan sabar. Sabar. Kurang dunianya, sabar. Kurang ininya, sabar. Kurang itunya, sabar. Karena ada beberapa kejadian. Orang tiba-tiba meninggalkan salafiyah, meninggalkan sunnah, bukan karena perkara besar. Hanya masalah ketersinggungan pribadi dengan saudaranya. Kan sayang sekali. Saya tidak akan injak masjid ini lagi selama-lamanya. Masjid yang ditinggal. Hanya karena ketika pembangunan dia nggak dilibatkan. Marah dia, tersinggung. Siapa yang rugi? Ya dia sendiri. Ada lagi yang berkata tentang harta. Saya sudah ngajar sekian, masa dikasihnya segini? Tidak dihargai sama sekali. Pergi, cari kerjaan yang banyak duitnya. Habis itu hilang, ditelan dunia. Sudah gak pernah dengar lagi lam yakun syai'an madhkura. Ada lagi yang karena hanya masalah ketersinggungan kalimat, tidak lagi mau ngaji. Bertambah jauh. Dan innama ya'kuludz dzi'bu al-ghanamal qasi'ah. Serigala akan memakan kambing yang sendirian, langsung dicaplok oleh hizbiyun. Berbalik 180 derajat. Al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah sangat berat, sangat tinggi, sangat susah. Harus naik ke bukit yang tinggi. Falaqtahamal aqabah. Siapa yang mau menaiki bukit yang tinggi? Berat.
Yang mau adalah yang sungguh-sungguh ingin selamat. Mereka akan berupaya sebisa-bisanya dan terus akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Maha memberi. Doa la tuzigh qulubana, doa istiqamah. Juga doa yang tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Juga doa yang tadi, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala an yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbitil muslimin ala tauhid was sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.